Saudara-saudariku yang terkasih, teladan itu sangat penting dalam membimbing atau mempengaruhi seseorang. Banyak orang belajar dan berubah karena melihat contoh atau teladan hidup orang lain. Maka sering kita dengar, saya begini karena saya mengikuti teladan orang ini. Orang ini memberikan teladan yang luar biasa dan itu mempengaruhi saya dalam cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasa saya. Maka di sana leadership itu penting. Dan dalam bacaan-bacaan hari ini, Tuhan mengetengahkan kepada kita semua bagaimana karakter seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin adalah melayani. Melayani dengan hati yang terbuka, dengan hati yang berbelas kasih. Yesus dalam bacaan Injil dengan sangat jelas diceritakan bahwa ketika menantikan semua murid-muridnya yang pergi berkarya, pulang kembali dengan cerita yang luar biasa, sebagaimana kuasa yang diberikan kepada mereka. Mereka datang dengan kisah-kisah itu, dan Tuhan mendengarkan kisah-kisah mereka. Dan Tuhan mengerti, Yesus mengerti situasi mereka, bahwa pelayanan begitu banyak, pewartaan kemana-mana, maka sekarang mereka butuh waktu hening, waktu untuk istirahat, tetapi waktu untuk mengisi kembali semangat, mengisi kembali roh yang telah mereka pancarkan, telah mereka bagikan kepada semua orang. Maka akhirnya mereka pergi mencari tempat yang hening. Namun situasi berubah. Ketika mereka sudah pergi, berangkat untuk mencari tempat yang sunyi, orang-orang tetap mencari mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak mengeluh, tetapi justru tergerak oleh belas kasihan. Ketika ia pergi untuk mencari waktu hening, waktu untuk istirahat, tetapi diganggu dengan datang untuk mendengarkan dia, minta penyembuhan dan lain sebagainya. Yesus tergerak oleh belas kasih ini, dan itulah teladan yang luar biasa bagi kita orang yang percaya. Itulah karakter pemimpin sejati. Karakter sejati ini menunjukkan bahwa kelelahan, situasi, dan apapun itu tidak boleh mengalahkan belas kasih kita kepada sesama. Maka dalam bacaan-bacaan pertama dan kedua, dengan sangat baik dijelaskan bahwa Allah dengan belas kasih-Nya mengumpulkan kembali semua orang yang tercerai-berai untuk bersatu di dalamnya. Mereka yang tercerai-berai karena dosa, karena ketegaran hati, atau apapun itu, kini Tuhan dengan belas kasih-Nya membawa mereka kembali untuk dipimpin oleh Yesus putranya, tunas Daud yang baru. Dan berkat kepemimpinan Kristus ini, maka selain mereka yang tercerai-berai itu disatukan, tetapi mereka yang jauh dibuat dekat untuk bersatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam lukisan-lukisan selalu kita lihat Yesus berada di depan dengan tongkat dan anak domba mengikuti di belakang. Rapi tersusun. Dan kita semua adalah domba-domba itu, domba yang menjadikan Kristus sebagai gembala sejati. Akulah gembala yang baik. Maka kita semua terarah mengarahkan hati kepada Kristus, mengikuti teladannya, mengikuti ajaran-ajarannya, supaya keselamatan yang dijanjikan kita bisa dapat. Namun seringkali karena ego kita atau pengen coba-coba, kita keluar dari barisan ini. Atau ada sesuatu yang menarik di sekitar, membuat kita terlepas dari kesatuan ini. Memilih untuk masuk, terlepas dari ikatan, dan pergi untuk mencari sesuatu yang menyenangkan. Dan kita lupa bahwa kita sudah tercecer, kita sudah tercerai-berai dari persatuan dengan Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua sebagai murid-muridnya pergi untuk mewartakan,
menghantar mereka semua yang tercerai-berai tadi untuk bersatu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Membawa mereka yang jauh untuk datang mendekat supaya bisa merasakan betapa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, penuh belas kasih kepada semua orang. Kita semua diajak untuk menjadi gembala yang baru di dalam kehidupan. Gembala yang memberikan teladan, teladan yang baik, teladan dengan nilai-nilai Kristiani, sebagaimana yang telah diwariskan oleh Kristus sendiri kepada kita. Berikanlah teladan yang baik untuk menuntun semua orang, terutama mereka yang tercerai-berai oleh dosa, oleh keinginan dan ego masing-masing, untuk mengalami kasih setia Tuhan bersatu dengan Kristus. Dan juga untuk mereka yang lain, saudara-saudari kita yang tercerai-berai oleh karena keinginan pribadi, tetapi juga karena pengaruh-pengaruh luar. Semoga mereka pun bisa kembali bersatu di dalam kawanan domba-domba dengan Kristus sebagai gembala utamanya. Mari tunjukkanlah teladan hidup kita dan biarkanlah orang-orang datang untuk mengalami kasih setia Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.